Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Fitri Acu. Di video kali ini aku mau share beberapa universitas negeri di Indonesia yang memiliki program pasca sarjana atau S2 dengan prodi PG PAUD. Karena untuk program pasca sarjana prodi PG PAUD ini belum terlalu banyak universitas yang buka di Indonesia. Jadi aku di sini bakal ngerangkum beberapa kampus yang recommended buat kalian yang pingin lanjut S2 program studi PG PAUD. Nah, sebelumnya di sini aku mau kasih tahu juga kalau aku bakal di next video buka sesi Q&A. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya perihal all about education ataupun tentang pendidikan nausia dini ataupun tentang perkuliahan S2, kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di video ini. Nanti aku bakal jawab semua pertanyaan kalian di next video kalau misalnya pertanyaannya sudah terkumpul minimal 5 deh. Nah, oke. Apa saja kampus atau universitas negeri yang recommended? Stay for watching. Nah, untuk universitas negeri yang pertama, ini aku mulai dari Pulau Sumatera dulu karena ini yang lebih dekat dengan daerah domisili aku. Nah, yaitu Universitas Negeri Padang atau biasa disebut dengan UNP. Jadi di UNP ini sudah membuka program S2 Prodi PAUD itu tahun 2017, jadi masih baru banget ya. Pas aku baru mulai mendaftar S2, tapi aku keburu daftar di UNY. Nah, untuk agredasi kampus UNP ini yaitu A, dan untuk agredasi prodinya yang S2 PAUD masih C teman-teman. Tapi kalian jangan khawatir karena agredasi ini akan segera berubah menjadi B, karena untuk agredasi ini kan akan berubah setiap sekali dalam 5 tahun ya. Nah, bagi kalian yang misalnya tidak ingin kuliah jauh-jauh banget, yang misalnya kalian domisili dari Sumatera, kalian bisa coba di UNP. Nah, untuk biaya perkuliahan di sana untuk S2 ini yang dari rumpun misalnya IPA, nah IPA ini lebih agak mahal. Misalnya kalian dari teknik itu 7 juta, tapi kalau kita yang dari Prodi PAUD ini kan masuk rumpun IPS, nah dia biaya kuliahnya yaitu 6.500.000. Nah, kalau untuk biaya hidup ya standar lah, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Nah, universitas negeri yang kedua yaitu ini dari Jakarta, UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini agredasi kampusnya sudah A teman-teman, dan kemudian agredasi jurusan PG PAUD, Prodi PAUD untuk S2-nya juga sudah A, karena di UNJ ini merupakan salah satu kampus yang paling tua untuk jurusan S2 PAUD, yang paling lama, yang istilahnya yang lebih dulu membuka jurusan S2 PG PAUD itu di UNJ. Nah, untuk biaya pendaftarannya untuk biaya kuliahnya di sana teman-teman yaitu 10 juta per semesternya. Dan untuk biaya hidup, kalian tahulah kalau biaya hidup di Jakarta itu seperti apa dan bagaimana kondisi keadaan hidup di Jakarta. Nah, kalau kalian misalnya emang pingin menjadi orang Jakarta ya monggo, tapi kalau untuk biaya hidup ya agak terlalu ekspensif menurut aku gitu. Tapi kalau untuk agredasi kampus ataupun agredasi prodi, dia ini sudah A, jadi sudah bagus banget teman-teman. Dan misalnya kalau kalian ingin mendaftar jadi CPNS nantinya, misal lulus dari S2 di UNJ ini, nah kalian bisa langsung masuk ke jalur prestasi, akan lebih mudah gitu. Karena kemarin itu aku ikut CPNS tapi jalur umum teman-teman, tapi ada juga jalur khusus, entah jalur prestasi aku lupa. Nah, dia itu persyaratannya kalian harus, kampus kalian itu agredasinya A dan prodi juga harus A. Nah, peluang untuk lulus CPNS itu lebih besar kalau kalian masuk ke jalur khusus atau prestasi, aku lupa namanya apa, pokoknya itu. Nah, untuk universitas negeri yang ketiga yaitu adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ini letaknya di Jawa Barat, Bandung. Nah, untuk agredasi kampusnya sendiri ini sudah A teman-teman, dan agredasi untuk S2 Prodi PAUD juga sudah A. Jadi ini bagus banget lah kalau misalnya kalian pingin lanjut. Dan untuk biaya perkuliahan
di UPI ini yaitu 8.522.000 untuk yang program pasca sarjananya. Dan untuk biaya hidup di Bandung ini ya menurut aku tidak terlalu semahal di Jakarta, masih relatif terjangkau lah menurut aku teman-teman. Nah, untuk universitas yang keempat ini ada dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini adalah kampus alma mater aku, kampus kedua aku. Nah, di sini akreditasi kampusnya sudah A juga teman-teman, tapi untuk akreditasi prodi PAUD-nya masih B. Cuman akreditasi B ini berlaku sampai tahun ini teman, tahun 2020. Jadi kemungkinan tahun 2021 itu akreditasinya akan berubah menjadi A. Jadi kalian kalau misalnya ingin lanjut S2, kalian jangan ragu-ragu deh buat untuk ke UNY karena akreditasinya akan A kalau misalnya kalian sudah lulus nantinya. Dan untuk biaya perkuliahan di sini aku kemarin itu biaya semesternya 7.500.000. Cuman untuk biaya semester pertamanya itu 9 juta 7.500.000 SPP, 1.500.000 uang pembangunan. Tapi untuk semester selanjutnya, semester 2, 3, 4 itu 7.500.000 teman-teman. Dan untuk biaya hidup di Jogja ini teman-teman murah banget. Apapun yang kalian cari di Jogja ini mudah dicari, apapun ada. Dan menurut aku suasana di Jogja ini adem banget. Jadi Jogja ini emang bener-bener sesuai lah dengan namanya ya, istimewa Yogyakarta. Emang dia tuh kota yang istimewa banget menurut aku, dan orangnya itu ramah-ramah, santun-santun, baik-baik, selalu menjaga tutur katanya. Dan yang paling penting, yang paling aku suka banget dengan kampus UNY ini adalah para pegawai-pegawai di kampus tersebut istilahnya tuh melayani para mahasiswa itu dengan sangat baik, dengan sangat ramah, tanpa memandang dia siapa, kamu siapa. Pokoknya mereka itu kayak tidak tidak sinis dan tidak mengabaikan mahasiswanya gitu. Pokoknya intinya di Jogja itu orangnya ramah-ramah. Aku senang banget kuliah di sana. Nah, untuk yang kelima, universitas yang kelima itu di UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, Universitas Negeri Semarang ini akreditasi kampusnya juga sudah A, dan akreditasi prodinya itu masih B teman-teman. Dan untuk biaya perkuliahannya bisa kalian lihat di sini. Nah, itu biaya perkuliahannya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman beberapa universitas negeri yang memiliki program pasca sarjana untuk prodi PAUD. Jadi kalian bisa milih teman-teman, kalian mau lanjut S2 PAUD di mana. Nah, aku di sini nggak bisa bilang kalau misalnya ini yang paling bagus, ini yang paling mohon maaf buruk. Aku nggak bisa bilang seperti itu karena setiap kita itu memiliki sudut pandang yang berbeda dan memiliki penilaiannya sendiri. Cuman dari penjelasan aku tadi kalian bisa mengambil kesimpulan lah kalian maunya yang mana. Karena mungkin ada yang sebagian kalian yang misalnya domisili orang Sumatera, misalnya kalian mengingat biaya, takut transportasi mahal karena jauh bolak-balik, pingin dekat sama orang tua, kalian bisa ambil di UNP yang domisili di Sumatera. Atau misalnya kalian pingin suasana baru atau cari pengalaman baru, atau misalnya kalian dari Sumatera gitu kan, nah kalian bisa ke Jawa, ke luar Jawa, ke Jawa, misal kayak di UNY atau di UPI ataupun di UNJ. Nah, atau kalian juga bisa memilih berdasarkan biaya hidup. Nah, kalau untuk biaya hidup kalian bisa pilih aku recommended di Jogja, karena di Jogja itu biaya hidup di sana murah banget teman-teman. Apapun di sana yang kalian mau cari itu ada, mudah dicari, tidak susah. Dan itu waktu itu aku di Jogja itu untuk makan sehari-hari aku paling senang makan pecel lele. Nah, untuk pecel lele itu aja harganya 6.500, kalian udah bisa makan pecel lele. Tapi kalau misalnya di Padang
Untuk makan pecel lele itu harganya bisa sampai 12-13 ribu teman-teman. Jadi kan murah banget kan biaya hidup di Jogja. Begitu juga dengan di Bandung teman-teman. Jadi Bandung sama Jogja itu untuk biaya hidupnya nggak terlalu ada perbedaan, hampir sama-sama murah. Cuman kalau di Bandung ini dia ada angkutan umum. Tapi kalau untuk di Jogja dia nggak ada angkot teman-teman, dia itu lebih banyak ke Gojek. Jadi apa-apa pakai Gojek, apa-apa GoFood, Grab kayak gitu teman-teman. Nah kemudian lagi teman-teman, yang enaknya lagi di UNY ini dia tuh untuk program S2 nya itu memiliki suatu program namanya Studi Lab teman-teman. Jadi setiap semester 2 untuk semua mahasiswa S2 itu kita tuh harus mengikuti Studi Lab. Jadi Studi Lab ini ada yang ke luar negeri, ada yang ke dalam negeri. Nah kalau ke luar negeri waktu itu jurusan aku PAUD, kita pergi ke Malaysia dan Singapura. Jadi studi lab ini tujuannya apa sih? Jadi studi lab ini kayak kita tuh mengunjungi suatu tempat, istilahnya ingin bertukar informasi. Jadi di mana tempat tersebut berkaitan lah dengan jurusan kita. Waktu itu aku pergi ke Malaysia, ke Universitas Malai, dan kita langsung mengunjungi labor PAUD itu, labor PAUD di Malaysia itu. Jadi kita kayak bertukar informasi seperti apa sih mahasiswa PAUD di sana, bagaimana labor PAUD di sana, kemudian bagaimana penerapan pendidikan anak usia dini di negara tersebut. Kemudian aku juga pergi ke Singapura. Nah sebenarnya sih ini kayak semacam sambil jalan-jalan iya juga. Dan menurut aku ini adalah suatu hal pengalaman yang fantastik teman-teman, karena banyak ilmu yang kita dapat, banyak pengalaman yang kita dapat. Kalau kata orang kan, semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak pengalaman yang akan kamu dapatkan gitu. Nah itu tadi teman-teman sekilas universitas-universitas yang memiliki program S2 PG PAUD. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman lainnya. Oke, thank you for watching and see you, bye-bye.